Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5641. Charlie menatap ketiga lelaki tua berambut abu-abu di depannya. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Maria, yang tampak keras kepala kekanak-kanakan di sampingnya. Dan sedikit salah tempat untuk sesaat. Karena ketiga lelaki tua itu memang sudah sangat tua. Dan itu juga dapat dilihat melalui kontak yang terbatas bahwa ketiganya adalah orang-orang tua yang sangat berpengalaman dan bijaksana. Namun di hadapan Maria, ketiga orang itu bagaikan anak kecil yang selalu dididik dan didisiplinkan oleh kedua orang tuanya, yang selalu menuruti segala perintahnya. Dan meskipun Maria sendiri tampak masih anak-anak, sikapnya terhadap ketiga lelaki tua itu masih tegas seperti anak-anak. Menyebabkan dia merasa sangat tidak pada tempatnya. Namun, dia dengan cepat melupakan disonansi semacam ini dan berkata kepada ketiganya dengan sangat sopan. "Tiga pria, silakan berdiri." Ketiganya tidak bangun, melainkan mengangkat kepala dan menatap Maria serempak. Maria tampaknya tidak terganggu sama sekali dengan ketiga lelaki tua yang berlutut di tanah. Dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebelum berbicara. Karena Tuan Wade sudah mengatakannya, maka kalian semua harus bangun. Barulah ketiga orang itu saling membantu untuk berdiri. Charlie ingin pergi membantu, tetapi mendengar Maria di sampingnya membuka mulutnya untuk berkata, "Tuan tidak perlu repot, mereka bisa melakukannya sendiri." Charlie mengangguk canggung dan tidak mengulurkan tangannya lagi. Setelah mereka bertiga bangun, Charlie buru-buru berkata, "Ketiga pria itu harus segera minum pil permajaan. Setelah meminumnya, Anda akan merasakan peningkatan yang signifikan." Ketiga orang itu masih tidak berkata apa-apa dan kembali menatap Maria bersama-sama. Maria mengangguk sedikit dan berkata, "Jika Tuan Wade menyuruhmu mengambilnya, maka kamu harus mengambilnya." Dengan itu, dia mengeluarkan teko dari bawah meja teh dan berkata kepada mereka bertiga, "Tuan Wade memberimu pil permajaan, jadi aku akan memberimu secangkir teh." Setelah mengatakan itu, dia menuangkan 3 cangkir teh merah keemasan untuk 3 orang dari teko teh mendidih, dan berkata, "Teh ini dibuat dari kue teh Ibu P. Uca. Sejak kamu masih anak-anak, apapun yang kamu inginkan, aku tidak pernah pelit. Hanya teh ini, aku benar-benar tidak ingin memberikannya padamu. Jadi hari ini akan menjadi puncak untuk kalian bertiga." Ketika mereka bertiga mendengar hal itu, mereka tertegun tak dapat berkata-kata. Tidak ada yang menyangka bahwa di dalam panci ini, Maria sedang memasak kue teh yang menjadi induk dari semua P. Uca. Mereka tumbuh di sampingnya sejak mereka masih anak-anak. Dan tahu bahwa Maria adalah seorang peminum teh yang bersemangat, dan juga tahu bahwa harta terpentingnya bukanlah barang antik yang berharga. Bukan pula karena harta yang tak terkira, melainkan karena Ibu P. Uca yang semakin sedikit ketika meminum seteguknya. Bagi Maria, makna kue teh ini luar biasa, dan tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Oleh karena itu, selama ini, dia tidak pernah menceritakan Ibu P. Uca kepada siapapun, kecuali Charlie. Melihat ekspresi terkejut ketiga orang itu, Maria tersenyum tipis dan berbicara. "Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat minum pil yang diberikan Tuan Wade. Lalu duduklah dan minum secangkir teh dan kembali beristirahat lebih awal." Ketika ketiga orang itu mendengar ini, mereka langsung menganggukkan kepala sambil tersenyum. Ketiga orang itu hendak menyajikan pil permajaan. Larry tiba-tiba teringat sesuatu, dan membuka mulutnya untuk bertanya. "Tuan Wade, ada satu hal yang berani saya minta Anda ajarkan." Charlie berkata, "Silakan bicara, Tuan Q." Larry berkata, "Tuan Wade baru saja mengatakan bahwa satu pil permajaan dapat memperpanjang hidup Anda selama 20 tahun. Bisakah setengahnya memperpanjang hidupmu selama 10 tahun? Charlie mengangguk, "Ya." Larry langsung bersukacita, matanya melirik Maria yang sedang membengkokkan kue teh dengan pisau teh. Dengan hormat berkata, "Nona, saya ingin meminjam pisau teh Anda untuk menggunakannya." Bab 5642. Maria bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu ingin memberikan setengah ramuan itu kepada istrimu?" "Ya." Larry menganggukkan kepalanya dan berkata, "Dia dan aku sudah bersama selama hampir 70 tahun. Dan sekarang dia sudah berada di ambang kematian, jadi dia tidak punya waktu beberapa tahun lagi. Jika aku memperpanjang hidupku 20 tahun lagi, aku benar-benar tidak sanggup memikirkan hidup sendirian begitu lama." Maria mengangguk, "Kalian sudah menjalani hidup bersama,
Jadi kalian tidak bisa hanya mengurus diri sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan pisau teh kepada Larry. Dia menerima pisau teh dan segera mengucapkan terima kasih, lalu hendak memisahkan pil-pil itu saat itu juga. Charlie berbicara saat ini, Tuan Q tidak perlu repot. Larry sedikit tertegun dan tanpa sadar menatap Charlie. Charlie sudah mengambil pil permajaan lainnya dan menyerahkannya kepada Larry, sambil berkata, "Yang ini untuk istrimu, tolong berikan padaku." Saat kata-kata ini keluar, bukan hanya rahang Larry yang ternganga, tetapi Maria pun tercengang. Dia tidak pernah menyangka Charlie akan mampu mengeluarkan pil permajaan yang berharga lainnya dan memberikannya kepada istri Larry, yang belum pernah ditemuinya. Beberapa kali Charlie datang ke Mountain Manor ini. Istri Larry telah mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan orang lain dan tidak pernah bertemu Charlie. Dan ini adalah pertama kalinya Charlie memberikan pil permajaan kepada orang asing yang belum pernah ditemuinya. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini juga sepenuhnya karena dia berterima kasih kepada Maria karena telah menyelamatkan hidupnya. Ketiga lelaki tua di depannya ini semuanya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan Maria. Sedangkan untuk istri Larry, ia juga dianggap sebagai seseorang yang lebih dipercaya Maria. Charlie selalu merasa bahwa Maria telah memberinya cincin ajaib, menyelamatkan hidupnya. Dan bantuan ini begitu besar sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi dia juga sedikit lebih murah hati terhadap orang-orang di sekitar Maria. Menurut Charlie, kebaikan setetes air dibalas oleh mata air. Dan dengan penyelamatan Maria atas hidupnya sendiri, belum lagi beberapa pil permajaan. Tidak ada salahnya membiarkan dirinya membuat tungku pil permajaan khusus untuk mereka. Saat ini, Larry, meskipun hatinya terkejut dan gembira, namun tidak berani mengambil obat di bawah tangannya tanpa izin. Jadi dia hanya bisa menatap Maria, menunggu persetujuannya. Meskipun Larry tidak tahu mengapa Charlie begitu baik kepada mereka bertiga. Dan bahkan istrinya sendiri, dia tahu satu hal dengan jelas di dalam hatinya. Bahwa semua ini pasti bukan karena mereka, tetapi pasti karena nona mudanya sendiri. Dengan kata lain, alasan mengapa Charlie begitu murah hati murni karena wajah wanita mudanya sendiri. Adapun mereka awalnya dibesarkan oleh Maria, dan sudah berterima kasih padanya. Jadi bagaimana mungkin mereka berani memakan wajah Maria demi keuntungan mereka sendiri saat ini? Oleh karena itu, apakah pil permajaan ini dapat diambil atau tidak tergantung pada apakah wanita muda tersebut mengizinkannya atau tidak. Maria menatap Charlie dalam-dalam, hatinya tak terelakkan tersentuh. Dan kemudian dia berkata kepada Larry, Tuan Wade punya beberapa niat baik. Jadi jangan ragu untuk menolak mereka, berlututlah atas nama istrimu untuk berterima kasih kepada Tuan Wade atas restunya. Larry sangat gembira, dan buru-buru berlutut lagi, dan berkata dengan saleh, "Terima kasih atas restu dari Tuan Wade." Charlie tidak punya pilihan selain membiarkannya berlutut, lalu menyerahkan pil itu ke tangannya, sambil berkata, "Tuan Q, cepat bangun dan minum obatnya." Baru kemudian Larry perlahan bangkit, saling memandang dengan dua orang tua di sampingnya. Ketiganya secara bersamaan memasukkan pil permajaan ke dalam mulut mereka. Keajaiban pil sekali lagi terwujud sepenuhnya. Tubuh ketiga orang ini semuanya mengalami perubahan drastis, memutar balikan waktu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat Maria menyaksikan ketiga orang ini berangsur-angsur berubah dari tua menjadi jauh lebih muda, matanya tak kuasa menahan air mata yang berlinang. Seperti yang telah dikatakannya, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dia tidak melanjutkan mengadopsi anak yatim piatu karena semakin sulit baginya untuk menghindari kejaran Victoria. Ngomong-ngomong soal itu, Larry dan yang lainnya seharusnya menjadi satu-satunya buah tersisa dari anak yatim piatu yang diadopsinya. Jika mereka bertiga meninggal, Maria akan memasuki keadaan kesepian yang sebenarnya. Dan itu bisa menjadi kesendirian yang berlangsung selama 100 tahun dan tidak dapat dikembalikan sampai kematiannya. Oleh karena itu, meskipun dia bersikap sangat lembut terhadap ketiganya, dia sudah memiliki beberapa perasaan ketergantungan di hatinya. Fakta bahwa ketiga orang ini dapat hidup selama 20 tahun lagi menandakan bahwa kesepiannya akan berkurang 20 tahun. Bab 5643. Ketika Maria tersentuh oleh apa yang dilakukan Charlie. Charlie berkata dengan sangat serius kepada ketiga lelaki tua itu. "Tuan-tuan, kali ini dengan meminum pil permajaan, harapan hidup kalian bertiga akan lebih dari 100 tahun. Agar dunia luar tidak curiga, Tuan Q sebaiknya pergi dan berinvestasi di lembaga penelitian medis. Jadi ketika dunia luar mempertanyakan mengapa Anda tidak menjadi tua,
Anda menyebutkan investasi dan itu bisa dianggap sebagai penjelasan yang dapat dibenarkan. Tanpa berpikir, Larry berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya pasti akan berinvestasi di beberapa bisnis dan organisasi." Charlie mengangguk dan berkata pada Eden, Tuan San berada di posisi tinggi. Dan dia tiba-tiba mengalami perubahan seperti itu, dia juga harus memperhatikannya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan banyak orang. Eden berkata tanpa berpikir, "Tuan Wade, saya sudah memutuskan. Tidak akan kembali ke ibu kota lagi, kedepannya aku akan tetap di sisi Nona." Sang tua juga tersenyum dan berkata, "Saya telah mengikuti Nona. Hampir tidak ada kontak dengan dunia luar, jadi secara relatif akan lebih aman." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga bersiap terlebih dahulu. Lain kali kau minum pil permajaan, mungkin kalian bertiga harus mulai menyamar." Sekarang ketiga orang ini sudah berusia 90-an. Jika mereka meminum pil permajaan sekali lagi, umur hidup mereka bisa mencapai 150 tahun. Dan pada saat itu, hal itu pasti akan menarik perhatian dunia. Dan kata-kata Charlie membuat hati ketiga orang ini bergairah tak terkira. Mereka awalnya berpikir bahwa Charlie bisa memberi mereka pil permajaan sudah merupakan berkah dan ciptaan untuk beberapa kehidupan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Charlie bahkan telah merencanakan pil permajaan kedua untuk mereka. Maria juga sangat gembira saat ini, dan buru-buru berkata kepada mereka bertiga, "Cepat, cepat, terima kasih Tuan Wade karena telah memberimu berkah lagi." Charlie melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, "Lupakan saja, mengucapkan terima kasih sekali saja sudah cukup. Aku tidak tahan kalau kamu terus-terusan berterima kasih padaku." Begitu kata-kata itu terucap, ketiga lelaki tua itu dengan gembira berkata serempak lagi, "Terima kasih, Tuan Wade, atas berkatnya." Charlie tidak berdaya dan bingung harus berkata apa ketika tiba-tiba ia menerima telepon dari Ishak. Charlie memberi isyarat kepada beberapa orang sebelum menjawab telepon. Dan Ishak berkata di ujung telepon lainnya, "Tuan muda, Boeing 777 yang Anda awasi telah lepas landas dari Buenos Aires lagi." Alis Charlie langsung berkerut, dan dia bertanya, "Pihak lain melamar rute tersebut kemana?" Ishak berkata, "Rutenya sama seperti sebelumnya, terbang ke Australia terlebih dahulu." Jantung Charlie langsung menegang. Dia tidak tahu bahwa saat ini, sudah pagi di Buenos Aires, Argentina. Dan Victoria, yang tidak meninggalkan kompleks itu selama bertahun-tahun. Sekarang menggunakan jet pribadi Boeing 777 jarak jauh, dia bermaksud bepergian ke Myanmar. Mendengar bahwa rute pihak lain saat ini adalah Australia. Pikiran pertama yang ada di benak Charlie adalah, mungkinkah Victoria menyadari triku secepat itu? Di seberang ruangan, Maria mendengar Charlie bertanya tentang isi pertanyaan Ishak. Dan langsung berkata kepada ketiga anaknya yang sudah tua, "Kalian bertiga turun dulu, masih ada yang harus kubicarakan dengan Tuan Wade." Ketiganya buru-buru berdiri dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Sebelum meninggalkan lantai atas halaman khusus bersama-sama. Setelah ketiganya pergi, Maria buru-buru bertanya pada Charlie, "Guru, saya mendengarkan apa yang guru katakan di telepon tadi. Mungkinkah pesawat Warriors Den telah lepas landas lagi?" "Benar." Charlie mengangguk dan berkata, "Itu masih pesawat yang sama. Tujuannya masih Australia, tapi mereka pasti menggunakan Australia sebagai batu loncatan. Terbang ke Australia terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar, dan kemudian terbang ke Asia segera setelahnya. Kemungkinan besar datang ke Tiongkok." Sambil berkata demikian, Charlie bertanya padanya, "Nona Lin, menurutmu, mungkinkah Victoria telah mengetahui rencanaku?" "Tidak mungkin." Maria berkata dengan sangat serius. "Kau mengambil potret guru. Ini cukup untuk membuat Victoria menghormatinya. Dia tidak punya cara untuk mengonfirmasi kebenaran di baliknya. Dan dia bahkan tidak berani mengonfirmasinya sama sekali. Jadi aku yakin dia tidak akan pernah mengirim orang lain ke Auros Hill."